Hai, jadi alasan saya masuk HMPS akuntansi ini karena waktu SMA saya nggak mengikuti organisasi apapun. Akhirnya di kuliah ini saya mencoba hal baru, yaitu mengikuti organisasi ya. Dan ternyata seru juga, menantang, banyak ilmu, dan intinya sebagai muslim itu ya kebermanfaatan bagi lingkungan. Saat saya menjadi mahasiswa, saya tidak ingin menjadi mahasiswa kupu-kupu. Maka dari itu saya masuk organisasi, yaitu organisasi HMPS Akuntansi. Di HMPS Akuntansi juga kita bisa banyak belajar di sana, menambah relasi dan juga bisa menambah soft skill kita. Alasannya itu karena pengen belajar, pengen cari pengalaman yang baru di luar akademik, pokoknya di luar perkuliahan, di luar kelas. Jadi alasan aku buat memilih masuk HMPS akuntansi itu karena di awal perkuliahan itu kan aku cuma kuliah pulang gitu. Jadi aku kayak ngerasa bosan. Terus aku coba deh buat masuk organisasi HMPS akuntansi ini. Nah, ternyata orang-orangnya kan seru. Terus aku dari masuk organisasi itu aku jadi bisa belajar buat tanggung jawab. Terus aku juga bisa nambah ilmu dari apa yang ada di HMPS akuntansi itu. Seharinya tuh matkulnya cuma 1-2 gitu. Terus kayak aku ngerasa perjalanan aku tuh dari rumah ke kampus tuh sia-sia banget. Nah emang sih di awal-awal tuh kita masih senang-senangnya jalan sama temen, terus kumpul-kumpul. Tapi lama-kelamaan tuh bosen, kayak gitu terus monoton. Nah akhirnya waktu awal semester 2 HMPS oprek, nah ya udah deh coba ikutan. Untuk motivasi sih nggak muluk-muluk ya, yang utama dan yang paling utama itu pengen diri sendiri menjadi lebih baik gitu, karena di dalam organisasi pasti mental kita, fisik kita, pikiran kita itu akan diasah, akan jadi lebih baik seiring dengan kegiatan organisasi itu sendiri. Motivasi sendiri sih yang paling utamanya itu melatih soft skill. Percuma dong kita mempunyai soft skill atau kemampuan berkomunikasi di depan orang banyak, tetapi kita tidak mengasah dan melatihnya. Nah maka dari itu ketika kita mengikuti organisasi, kita bisa melatih, mengasah dan meningkatkan soft skill yang kita miliki. Motivasi pertama saya mengikuti HMPS akuntansi, yaitu yang pertama karena saya ingin belajar berorganisasi dalam ruang lingkup kampus. Kemudian yang kedua karena saya mengikuti kegiatan-kegiatan kampus. Ketika saya ikut berpartisipasi, saya penasaran terkait dengan siapa sih yang ngadain seluruh kegiatan ini. Mungkin itu motivasi saya. Motivasi awal mengikuti HMPS, yang pertama, memang tertarik untuk mengikuti organisasi di kampus. Yang kedua, ingin menambah pengetahuan tentang organisasi itu sendiri, serta ingin menambah kegiatan yang ada di kampus, terutama HMPS akuntansi, dan ingin melatih soft skill. Menambah ilmu kali. Untuk divisi, alhamdulillah dari awal sampai sekarang mau 2 periode sesuai dengan keinginan hati, yaitu di divisi akademik. Karena saya suka dengan proker-proker dari divisi akademik itu sendiri. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan HMPS akuntansi, terutama di divisi akademik, saya tunggu dengan senang hati. Mari kita berjuang bersama menjadi lebih baik bersama. Aku tuh dulu pengen banget di divisi HDA, karena menurutku di situ tuh kita bisa dapat banyak relasi, terus ngelatih komunikasi, terus kita bertemu banyak orang, kayak seru aja, asik. Pengen masuk divisi Kesesmas karena dengan latar belakang saya yang suka bersosialisasi dengan sekitar dan dengan masyarakat. Divisi yang ingin saya masuki adalah divisi Kominfo. Kenapa Kominfo? Karena saya juga pengen keluar dari zona nyaman. Saya juga ingin mengembangkan diri saya, soft skill saya,
Jadi ketika masuk HMPS itu tidak rugi. Jadi ketika keluar dari HMPS, saya memiliki soft skill yang lebih. Sebelum saya masuk ke HMPS akuntansi, saya merasa kurang disiplin dan juga saya merasa menjadi mahasiswa yang kupu-kupu lah, kuliah pulang. Tapi setelah saya memasuki HMPS akuntansi, saya merasa lebih disiplin lagi dan lebih giat lagi dalam belajar. Dan kemudian yang kedua, saya mendapatkan ilmu-ilmu yang belum saya dapatkan dalam dunia perkuliahan, dalam proses belajar mengajar perkuliahan. Kalau pandangan sebelum itu kayak gini mikirnya, kayaknya asik nih masuk organisasi gitu, himpunan, dapat sesuatu yang baru, teman baru, pokoknya asik lah. Terus kalau sesudahnya ya kalian coba aja masuk, asik pokoknya. Dengar-dengar informasi sebelum masuk di organisasi HMPS, katanya anak HMPS itu gak ramah-ramah, terus kurang kompak. Tetapi setelah aku masuki HMPS, anaknya tuh baik-baik banget, ramah, terus kompak, terus banyak ilmu yang kita dapatkan di sana. Yang awalnya saya pikir ketika memasuki HMPS akuntansi akan mendapatkan ilmu tentang organisasi saja, tetapi tidak. Banyak sekali hal yang akan kita dapatkan, entah itu tentang perkuliahan, kekeluargaan, serta pengetahuan yang lainnya. Dan tentunya itu akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Kalau sebelum masuk ke HMPS kayaknya biasa aja deh. Kalau sesudah masuk ke HMPS excited. Ya karena kita itu dari berbeda-beda pulau ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari timur juga. Ya menurutku ini aku bersyukur sih bisa masuk ke sini, ketemu orang-orang baru, bisa ngerasain yang namanya keberagaman itu. Ibarat sih ya, ini udah setiap pulau tuh udah ada wakilnya masing-masing gitu di sini. Ya, seru sih orang-orangnya. Jadi banyak ilmu yang bisa aku dapetin di sini. Bisa diajak seru-seruan, bisa diajak receh, bisa diajak serius. Ya tergantung kita ngebawa alurnya. Pokoknya kita tuh bisa berada di kondisi apapun. Dan yang pasti anak-anak HM tuh ngangenin. Yang pasti orang-orangnya tuh baik-baik, perhatian. Kayak keluarga kita yang kedua, bisa curhat, bisa berbagi pengalaman atau yang lainnya, ramah-ramah, dan bisa pakai kata-kata dia untuk mendeskripsikan. Jadi tuh orang-orang di HMPS akuntansi itu seru-seru banget. Pokoknya kan HMPS akuntansi itu ada kakak tingkat gitu ya. Jadi kakak tingkatnya itu tapi nggak ngebedain mana adik tingkat dan kakak tingkat gitu, nggak ada senioritas. Jadi kita sama-sama dirangkul buat kerja bareng-bareng, buat main bareng-bareng, buat bisa, ayo bisa gitu, saling support satu sama lain. Gitu sih, seru. Dengan menggunakan timetable atau skala prioritas yang bisa kita tulis di notebook atau di HP atau di meja belajar, sehingga kita tidak lupa akan tugas kita di kuliah dan di organisasi, dan kita tahu jadwal-jadwal mana yang harus dikerjakan. Untuk membagi waktu antara kegiatan perkuliahan dengan kegiatan organisasi itu menurut saya sederhana, balik lagi kepada diri kita sendiri. Mana tujuan kita, harus ingat tujuan kita yang harus diprioritaskan gitu. Jadi setelah yang satu sudah diprioritaskan, maka kita dapat menyelesaikan yang satunya lagi. Cara membagi waktu saya adalah saya mendahulukan hal yang tergenting terlebih dahulu. Seperti apabila ada tugas kuliah, saya mengerjakan di awal deadline, agar ketika
nanti ada acara organisasi atau rapat-rapat organisasi tidak mengganggu kuliah saya. Jadi jika organisasi membutuhkan saya juga siap untuk organisasi. Cara bagi waktu antara kegiatan organisasi sama kegiatan yang lain itu ya cuma ada dua, antara apa yang kamu prioritaskan dan apa yang mau kamu korbankan. Kalau misalnya kamu memprioritaskan organisasi, maka kamu akan mengorbankan waktu kegiatan yang lain, seperti waktu mainmu kamu korbankan untuk rapat, untuk proker, untuk pokoknya yang berhubungan sama organisasi lah itu. Nah, jadi cara bagi waktu aku antara kegiatan HMPS dengan kegiatan yang lain itu kurang-kurangin mainnya, kurang-kurangin yang gak pentingnya. Dilihat dulu prioritas utamanya itu yang mana. Kalau yang lebih penting di HMPS, berarti dulu kan yang HMPS, baru kegiatan lainnya. Itu aja sih. Buat teman-teman semua yang ingin bergabung dan juga akan melaksanakan wawancara ketika open recruitment HMPS akuntansi nanti, biar kalian lebih mudah, mungkin kalian lebih mempersiapkan diri, kemudian yang kedua mental kalian, dan juga apa yang kalian akan bawakan nanti ketika bergabung dalam HMPS akuntansi, dan juga mungkin kalian bisa melihat dulu kegiatan-kegiatan HMPS akuntansi yang mungkin kalian belum ketahui melalui media-media dari HMPS akuntansi, mulai dari Instagram dan juga YouTube. Tips wawancara dari aku, yang pertama jangan lupa berdoa, karena berdoa itu penting ya teman-teman. Terus harus percaya diri dan persiapkan apa yang perlu dipersiapkan, serta setelah wawancara jangan lupa mengucapkan terima kasih. Yang terakhir, tips wawancara kalau dari aku sendiri, tips wawancaranya itu yang penting yakin aja dan meyakinkan. Terus persiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Nah, gimana tuh? Kalau tips wawancara sih menurut aku itu intinya kita percaya diri dan yakin aja. Yakin di sini tuh kayak kita tuh meyakinkan gitu kalau kita itu benar-benar ada niat untuk masuk di organisasi HMPS. Tips wawancara pede, terus jangan takut. Yang terakhir itu keluarin semua kemampuan kalian yang kalian bisa.